Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratna Etika Sari Agus SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan kepada teman-teman yang berbahagia pada pertemuan kali ini. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Maila Dwi Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2022100052, dan dengan teman saya Hanif Bahtiar Rahman, Laili Faizati, Isnamun Fridatul Hidayah, dan saudari Ninda Saputri. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Islam, Keluarga, dan Masyarakat. Langsung saja. Studi Islam dalam kehidupan. Islam menurut bahasa artinya selamat, aman, patuh, taat, dan damai, dan berserah diri. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang memiliki 5 pilar utama, yaitu yang biasanya disebut dengan apa? Disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, membayar zakat fitrah bagi yang diwajibkan. Dan yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tentu saja kita sebagai makhluk, kita sangat memerlukan Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang sangat membutuhkan Tuhan. Karena tanpa adanya Tuhan, tidak mungkin ada kita. Baik, manusia untuk menuju Tuhan itu melalui beberapa jalan yang benar, yaitu diantaranya adalah dengan perantara agama atau beragama. Agama juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Haji Jalaluddin, fungsi agama antara lain yaitu ada 5. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yang kedua fungsi penyelamatan, yang ketiga fungsi pengawasan sosial, dan yang keempat adalah fungsi memupuk persaudaraan, dan yang kelima adalah fungsi transformatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi kelima fungsi tersebut. Dari fungsi edukatif, yaitu fungsi edukatif adalah tugas agama dalam mengajarkan dan dalam membimbing. Keberhasilan pendidik itu terletak pada nilai-nilai rohani yang diserapkan pada pokok-pokok kepercayaan agama tersebut. Jadi fungsi agama itu adalah membimbing atau mengajarkan kita untuk menuju jalan yang benar, menuju Tuhan melalui dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan atau pokok-pokok kepercayaan dalam agama tersebut. Yang kedua adalah fungsi penyelamatan, yaitu agama berjanji untuk memberikan kepercayaan, rasa aman, dan keselamatan dalam segala permasalahan yang dihadapi ketika di dunia sampai di akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan sosial. Fungsi sosial adalah agama yang berperan sebagai pengikat suatu aturan sosial yang berperan yang dijadikan sebagai hukum antara yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan norma-norma kehidupan. Agama juga berperan dalam memberikan teguran, nasihat, sanksi, perintah, dan lain-lain dengan pengawasan yang ketat. Jadi agama itu memiliki peran dalam menasehati jika ada yang berbelok atau jika ada yang salah, itu melalui dengan agama. Dengan beragama kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa menjalankannya yang baik-baik saja dan menghindari mana yang buruk. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, maka kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan perintah-perintah yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Yang keempat adalah fungsi menumpuk persaudaraan. Jadi agama itu sangat berfungsi untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain, saling mengikat
tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah, atau yang kelima, yaitu fungsi transformatif. Dengan fungsi transformatif, agama artinya mampu membuat budaya baru yang sesuai dengan norma dan adab budaya lama yang dianggap keluar dari ajaran agama dan dianggap tidak manusiawi. Jadi agama itu bisa membuat budaya baru yang sesuai dengan norma dan adab. Jadi membuat budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama, dengan cara adalah memperbaiki aturan, seperti memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Karena peran dari agama yaitu sebagai filter untuk mengubah kebiasaan baru. Kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan buruk yang dulu bisa dirubah melalui dengan agama itu, diubah menjadi kebiasaan yang baru yang lebih baik tanpa menghilangkan budaya-budaya yang dahulu, dan tetap berpedoman atau tetap mengikuti sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Isna Munfidatul Hidayah. Terima kasih. Nama saya Isna Munfidatul Hidayah. Saya dari kelompok 4 di sini. Saya akan mempresentasikan tentang metodologi studi Islam dalam keluarga. 1. Prinsip konsumsi Islam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip konsumsi Islam dalam keluarga yaitu konsumsi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seorang muslim adalah untuk mencari keridhaan Allah. Karena berbuat dengan demikian akan dijanjikan Allah dengan al-falah. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 dan Quran Surat Al-An'am ayat 142. Dengan demikian, tindakan dalam kegiatan konsumsi adalah sangat penting dilakukan dengan berhati-hati, karena memberikan kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. 2. Konsumsi hanya terdapat harta atau barang halal. Dalam Al-Quran, harta benda yang dianjurkan dikonsumsi kadang-kadang diistilahkan at-thayyibah. Antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang persoalan ini yaitu Al-Baqarah ayat 168, Al-Ma'idah ayat 115, dan Al-Baqarah ayat 172. 3. Kesederhanaan dalam konsumsi. Pada konsep ini tidak terlalu kikir, tidak terlalu boros. Seorang dapat dianggap kikir atau bakhil. Dalam pandangan Islam ada dua perkara. Yang pertama, apabila ia tidak membelanjakan hartanya untuk diri dan keluarganya berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, apabila ia tidak membelanjakan hartanya untuk tujuan kebajikan sosial bermasyarakat, padahal ia memiliki kemampuan. Orang ini dianggap tidak mempunyai sifat mensyukuri nikmat Allah. Islam tidak hanya mencela orang kikir, tetapi tidak kurang juga mencela orang yang boros. Pemborosan dapat dikelompokkan menjadi 3 perkara. Yang pertama, membelanjakan harta terhadap harta benda haram seperti judi, khamar. Kedua, belanja secara berlebihan terhadap harta benda yang sifatnya halal baik di dalam maupun di luar kemampuan seorang. Ketiga, anggaran biaya yang bercorak kebajikan tetapi dilakukan dengan tujuan pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Saputri dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi metodologi studi Islam dalam masyarakat. Dalam masyarakat dapat ditemukan orang yang penguasaannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang dalam memahami pengetahuan di bidang keilmuan Islam lainnya. Dapat diidentifikasikan bahwa seseorang membutuhkan perbaikan pembelajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan doktriner yang dianggap sudah mampan.
agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan modernisasi dunia dengan tetap berpegang teguh terhadap sumber agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut Atang mengutip pendapat Harun Nasution yang mendapat bahwa persoalan yang menyangkut usaha perbaikan pemahaman dan penghayatan agama, terutama dari segi etika dan moralitasnya, kurang memadai sehingga Atang mengatakan signifikasi studi Islam di Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan keilmuan masyarakat Muslim Indonesia. Sehingga A. Bentuk formalistik keagamaan Islam diubah menjadi bentuk agama yang substansif. B. Sikap eksklusivisme diubah menjadi sikap inklusivisme atau sikap universalisme. C. Melahirkan suatu masyarakat yang siap hidup toleran dalam masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, metodologi studi Islam sangat berperan penting dalam masyarakat yang sangat kurang pemahamannya dalam bidang keagamaan Islam bagi aspek kehidupan. Sebuah prosedur yang dapat ditempuh dengan mempelajari Islam dengan cepat, tepat, dan menyeluruh, sehingga dapat mengubah pemahaman masyarakat Muslim Indonesia. Dari pemahaman yang sebelumnya yang sempat menjadi pemahaman yang lebih luas lagi, mulai dari sikap yang ekstrem menjadi sikap yang lebih toleran terhadap sesama dan bersikap bijaksana, serta kedudukan akidah yang sangat penting dengan akidah seseorang muslim harus kuat. Untuk memperkuat akidah seseorang, maka sekurang-kurangnya dapat melakukan dua hal berikut. 1. Mengamalkan keseluruhan ajaran Islam sesuai kemampuan secara bersungguh-sungguh. 2. Mempertajam dan memperluas pengertian tentang ajaran Islam, sehingga akidah dapat diperkuat dengan sebuah pengalaman, pengamalan, dan pemahaman. Jika di kalangan masyarakat dapat menerapkan hal tersebut dengan baik, maka dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam secara tepat dan dapat memantapkan perkembangan studi Islam yang menjadi persoalan dan aspek kehidupan masyarakat mencapai hasil pemikiran yang sesuai dengan konteks zaman dan konteks sosial. Nama saya Hanif Bakhtiar Rahman dari kelas BBAB NIM 20221036 akan membawakan materi tentang hubungan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah tatanan di masyarakat. Pada keluarga pula, setiap individu akan dididik dan diberi sebuah karakter. Jadi, bagaimana cerminan individu di masyarakat tercermin dari sebuah keluarga tersebut? Jika keluarga tersebut memberikan karakter yang baik, memberikan hal-hal yang baik, maka di masyarakat pula setiap individu akan berbuat baik. Begitupun sebaliknya. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Islam menurut bahasa Arab artinya adalah selamat, aman, patuh, taat, damai, dan berserah diri. Tetapi secara istilah, Islam adalah agama yang memiliki 5 pilar utama yang disebut dengan rukun Islam. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan, dan untuk menuju Tuhan, manusia harus melalui jalan yang benar yang dinamakan dengan agama. Agama juga memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Prinsip konsumsi Islam dalam keluarga yaitu konsumsi untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Al-Quran, harta benda yang dianjurkan dikonsumsi kadang-kadang diistilahkan sebagai at-thayyibat atau ar-rizq. Dalam hal ini, kita dianjurkan untuk bersikap sederhana, yaitu dengan tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran ajaran Islam agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Keluarga merupakan jantung masyarakat. Islam memandang keluarga sangat berarti serta memiliki keterkaitan yang erat dengan kemajuan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kedudukan dari seluruh pihak dibutuhkan supaya warga menjadi warga yang berperadaban, yang semestinya diawali dari keluarga yang harmonis, bahagia, serta mapan.
Mungkin cukup sekian presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.